Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Afdal Zikri, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu politik. Baiklah, yang pertama yang kita harus ketahui yaitu konsep dari dasar-dasar ilmu politik. Yang pertama yaitu definisi ilmu politik. Ilmu politik ini ilmu yang mempelajari politik, yakni tentang apa itu negara, tentang bagaimana hubungan individu maupun kelompok dengan negara. Menurut Roger Rothhauger et al., politik adalah cara bagaimana kelompok-kelompok mencari keputusan kolektif dan mengingat selalu usaha mendamaikan perbedaan antara anggotanya. Menurut Edward Howard, kegiatan suatu bangsa untuk membuat, pertahankan, mengubah peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupan ada hubungan dengan kerjasama dan konflik. Selanjutnya dalam konsep ilmu politik yaitu negara. Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Menurut Roger F. Soltau, ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan mencapai tujuan tersebut, hubungan negara dan warga negaranya, serta hubungan antar negara. Menurut J. Barrett, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dengan negara sebagai ilmu yang mempelajari negara, bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya. Baiklah, selanjutnya itu konsep-konsep ilmu politik tidak lepas dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi seseorang yang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelakunya. Jika kekuasaan dipandang sebagai ilmu inti dari ilmu politik, maka politik memiliki upaya memperebutkan dan mempertahankan kuasa power strike. Menurut Arnold D. Lowell, ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Menurut Osipka, ilmu politik adalah ilmu sosial yang mempelajari sifat dan tujuan negara. Dan sifat dan tujuan negara itu mempunyai gejala kekuasaan yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara. Yang selanjutnya dalam konsep ilmu politik sebagai dasar ilmu politik yaitu pengambilan keputusan. Keputusan adalah pilihan dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan adalah proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan secara politik adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif dan mengikuti seluruh masyarakat. Selanjutnya, keputusan politik dapat menyangkut tujuan maupun kebijakan mencari tujuan masyarakat. Menurut Corwell Dodge, politik adalah pengambil keputusan melalui secara umum negara, sebuah kapal, dan pemerintah adalah nakoda. Selanjutnya yaitu dalam konsep ilmu politik ada kebijakan umum. Kebijakan ini adalah kumpulan keputusan yang diambil pelaku atau kelompok politik
dalam usaha memilih cara untuk mencapai tujuan. Menurut David Alston, ilmu politik ini studi mengenai terbentuknya kebijakan umum atau public policy. Kegiatan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang yang diterima untuk masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya, menurut Holger Olaf, kebijakan umum itu adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Oke, selanjutnya dasar-dasar ilmu politik dalam konsepnya yaitu pembagian atau alokasi. Pembagian atau yang disebut dengan distribusi dan alokasi ialah pembagian dan penjalahan nilai-nilai dalam masyarakat politik. Dengan demikian, alokasi adalah nilai-nilai secara mengikat. Konflik muncul jika pembagian tidak merata. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik-baik benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga, sesuatu yang ingin dimiliki manusia. Nilai bisa bersifat abstraksi seperti penilaian, bisa sebuah azas seperti kebebasan berpendapat, bisa konkret seperti rumah, kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Menurut Holder, politik adalah siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan who get what atau when how. Dan kita lanjutkan yaitu konsep dalam ilmu politik. Dasar-dasarnya yaitu hubungan politik dan sejarah. Sejarah itu meneropong masa yang telah lampau, sedangkan politik melihat ke arah masa depannya. Politik melihat pola-pola kejadian dalam sejarah yang mungkin berulang kembali dan bermanfaat bagi masa depannya. Selanjutnya, sejarah bermanfaat bagi ilmu politik karena dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu pola perkembangan di masa depan nanti. Yang selanjutnya, sejarah dapat memberikan gambaran berupa pola-pola kejadian yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu politik dalam konsepnya yaitu hubungan politik dan filsafat. Baik filosof normatif maupun ilmu politik, keduanya terhubung oleh satu garis merah, yakni keduanya menginginkan sesuatu yang baik dan dari pemerintahan. Filosofi fokus pada apa yang seharusnya terjadi. Menurut Plato menjelaskan bahwa negara yang ideal dipimpin oleh raja-raja filosof. Tapi menurut Rawls, tujuan sistem politik adalah terpenuhinya kebutuhan moral dan emosional orang. Dan menurut Jeremy Bentham, basis semua kegiatan politik adalah kebahagiaan. Jadi, adapun ilmuwan politik berbicara berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangannya. Selanjutnya yaitu konsep dalam ilmu politik. Dasar-dasarnya yaitu politik dan sosiologi. Apa hubungannya? Sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi membantu ilmu politik mengetahui sejauh mana susunan sosial
yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan sumber kekuasaan politik, pengendara sosial dan perubahan sosial. Sosiologi juga menjelaskan perubahan di masyarakat, misalnya muncul kelompok-kelompok baru yang menciptakan nilai-nilai baru. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang dasar-dasar ilmu politik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.